Kali ini saya akan berbagi tips cepat untuk memahami tata bahasa. Dan tentunya ini pasti akan sangat-sangat berguna nih buat teman-teman yang mungkin masih selalu ngerasa kesulitan gitu ketika belajar tata bahasa. Dan saya pribadi nih ya, untuk bisa memahami tata bahasa yang ada di bahasa Korea itu nggak cuman sekali dua kali dilihat, tapi benar-benar saya ulang-ulang, bahkan saya mencari sumber sebanyak-banyaknya sebagai pembanding. Tujuannya adalah untuk benar-benar memahaminya secara menyeluruh. Dan perlu teman-teman ketahui, semakin saya belajar, ternyata saya menemukan lebih banyak lagi hal baru, sehingga pada akhirnya saya bisa membuat summary atau rangkuman. Sehingga juga pada akhirnya saya bisa memberikan tips ini buat teman-teman. Jadi, kalau emang teman-teman pengen benar-benar paham dan nggak bingung lagi nantinya, ya silahkan tonton. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau tonton sampai akhir ya nggak masalah gitu kan. Dan di sini salah satu tata bahasa mungkin yang selalu menjadi bahan perdebatan atau juga mungkin yang sering kali membuat teman-teman bingung, terutama bagi yang pemula, itu adalah nikah, a, o, yoso, dan juga temune, ya kan? Dimana kalau misalnya ini kita mau pakai dalam kalimat, ujung-ujungnya pengertiannya sama aja gitu kan. Jadi semuanya berhubungan dengan alasan dan kerap kali di bahasa Indonesia kita terjemahkan karena, karena, oleh sebab itu, dan lain sebagainya gitu kan ya. Terus sebenarnya kenapa sih di bahasa Korea ini harus ada banyak sekali tata bahasa yang bisa kita pakai untuk hanya ngomongin alasan doang, ngomongin karena doang misalnya, gitu ya. Ya kalau di bahasanya kita mungkin kita menganggapnya seperti itu teman-teman. Akan tetapi kalau misalnya kita mengkajinya dengan lebih jauh, ya, kita berusaha memahaminya, fungsinya dari tata bahasa ini apa, terus digunakannya di konteks yang seperti apa, perasaan yang ada di dalam bahasa itu apa, mungkin teman-teman nggak bakal bingung lagi gitu. Nah, makanya di sini saya akan menjelaskan mulai dari awal sampai akhir. Kalau misalnya untuk nikah sendiri, fokusnya nih ya, kita akan berbicara fokus pada sebab akibat. Sementara kalau A, O, Yo, So, itu fokusnya pada urutan. Dan urutan ini harus berkaitan. Sedangkan temune fokusnya adalah pada penyebabnya saja. Dari sini bisa paham ya. Sekarang saya akan jelaskan lebih jauh lagi nih. Contohnya di kalimat ini. 핸드폰을 자주 보니까 눈이 아파요. Ada dua kalimat. 핸드폰 자주 보다. Di mana handphone 자주 보다 ini sebagai penyebab. Dan yang terjadi adalah nuni apuda, nuni apayu. Ini adalah akibatnya. Dan ini ringan-ringan aja. 핸드폰을 자주 보니까 눈이 아파요. Oke, kita fokus pada dua-duanya, dua hal yang dilakukan ini. Dan memiliki korelasi sebab akibat gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya kita menggunakan AO여서. Nah, kalau misalnya di sini 핸드폰을 자주 봐서 눈이 아파요. Sepintas artinya sama aja gitu ya kan. Akan tetapi seperti yang saya bilang ke teman-teman, kalau AO여서 fokusnya adalah pada urutan kejadian. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan orang Korea dengan menggunakan kata 봐서, berarti fokusnya adalah, oh, hal yang pertama dilakukan adalah 핸드폰을 자주 보다. Hal yang selanjutnya terjadi adalah nuni apayo. Di mana di sini untuk urutan kejadian ini saling berkaitan. Kaitannya ada di mana? Kaitan sebab akibat. Sehingga dia memiliki makna yang sebenarnya sama apabila kita menggunakan ponika.
Oke. Nah, demikian pula dengan 핸드폰을 자주 보기 때문에 눈이 아파요. Sama aja, tetapi seperti yang saya terangkan tadi, temune fokusnya adalah penyebabnya. Jadi di sini kita lebih ke menyalahkan pada kebiasaan kita yang nonton HP. Keseringan, jadi kebiasaan keseringan nonton HP ini gitu. Dalam hari ini karena dampaknya jelek, jadi bisa kita artikan kalau kita itu menyalahkan kita yang sering nonton HP, sering main HP. Maksudnya seperti itu. Jadi fokusnya adalah pada penyebabnya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan yang mana dari tata bahasa ini ya disesuaikan aja. Teman-teman mau menekankan yang mana? Apakah hanya pada sebab akibatnya secara ringan aja? Atau pengen menekankan pada urutannya? Atau menekankan pada penyebabnya. Dan tentunya ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui yang lainnya, yaitu bagaimana tata bahasa ini digunakan, perbedaannya seperti apa, yang tentunya akan saya terangkan di video yang selanjutnya. Terima kasih.